ya kan, tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Tadi Saudara Menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran, BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya ini? Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan informasi yang terbaru untuk teman-teman honorer, di mana Senayan khawatir pengangkatan honorer jadi P3K deadlock karena banyak masalah dan rumit. Kenapa deadlock? Apa masalahnya? Mari kita lihat. JPNN.com yang membuat judul berita Senayan khawatir pengangkatan honorer jadi P3K deadlock. Banyak masalah yang rumit. Ini ditayang pada tanggal 4 Desember 2023. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengaku mendapat kabar dari pejabat kantor staf presiden bahwa honor yang terlanjur dirumahkan maupun tercecer akan dimasukkan ke pendataan. Dia mengaku kaget lantaran langkah tersebut bakal membuat jumlah honorer yang ada di database BKN makin membludak. Di sisi lain, mengaku sangat setuju honorer yang terlanjur dirumahkan maupun tercecer akan dimasukkan ke pendataan, asalkan hal itu bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan status honorer agar tidak ada lagi diskriminasi. Perlu diketahui bahwa selain tercecer dan terlanjur dirumahkan, sejatinya masih banyak lagi masalah honorer jelang pengangkatan menjadi P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan masalah honorer bertambah terus seperti amuba. Selesai satu, berkembang biak lagi permasalahannya. Berikut sejumlah masalah menjelang pengangkatan honorer jadi P3K. 1. Banyak honorer terlanjur di PHK. Ada 2 juta honorer saat ini sedang dan akan diaudit oleh BPKP dan BKN. Audit dilakukan secara menyeluruh, bukan secara acak. Gus Pardi mengatakan kasus honorer terlanjur di PHK terjadi di mana-mana, antara lain Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, juga terjadi di Kalimantan. Dia meragukan jumlah honorer sebanyak 2,3 juta yang sudah dilampiri SPTJM dari pejabat PPK. Junimart Girsang juga menyampaikan bahwa di luar jumlah honorer yang ber-SPTJM itu masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Anggota Komisi 2 DPR RI yang menyatakan masih banyak di daerah-daerah yang terjadi PHK tenaga honorer. Mari kita dengarkan. Pak Menteri, masih ada PHK massal nih. Saya tadi baru saja dapat dari Anton, Ketua TKH 2 di Kalimantannya Ibu Aida itu, Kalimantan Tengah. Di Kalimantan itu masih 1029 orang PHK massal. Ini masih terjadi, Pak. Dan saya kemarin juga waktu reses di Sulawesi Tenggara, masih ada pejabat selevel sekjen, sekretaris sebuah kelembagaan, bertanya, loh, apakah kami sudah PHK-kan orang? Kenapa Anda PHK-kan? Ya, surat masih Menteri Cahyo dulu. Jadi bagaimana penjelasannya ke bawah ini? Ya, di Solok 719 orang, PHK massal ini, Pak. Kemudian di Maluku masih 900 orang. Di Kota Waringin Timur masih 118 orang. Kalau berbicara di Buru, di Sulawesi Tenggara, banyak sekali PHK massal ini. Ini kawan ini. Jadi Pak Menteri tolong dikoordinasikan dengan Mendagri supaya diturunkan informasi ini ke seluruh pemerintah daerah terutama. Anggota Komisi 2 DPR RI Syamsul Rijal meminta Kemenpan RB serius menuntaskan persoalan data honorer. Dia mengatakan
Masih banyak honorer yang mengeluh tidak terdata di BKN. Dan itu terjadi di banyak daerah. Masih banyak yang tercecer, kata Syamsul Rijal. Beliau menyampaikan di luar angka 2,3 juta masih ada 1,6 juta yang tercecer. Masalah yang kedua, jumlah honorer naik turun. Bagaimana anggaran gaji P3K? Menpan RB Abdullah Ajwar Anas mengakui hasil audit sementara dilakukan BPKP dan BKN menunjukkan jumlah honorer naik turun. Hasil sampling BPKP, data naik turun di lapangan, kata Menteri. Permasalahan yang ketiga, masalah anggaran audit honorer. Untuk memastikan siapa saja yang masuk kategori honorer tercecer dan honorer terlanjur dirumahkan, sudah pasti perlu dilakukan pendataan. Bukan asal-asalan, butuh biaya tambahan untuk audit. Padahal, terhadap data 2,3 juta honorer yang sudah ada di BKN, proses auditnya saat ini masih terkendala anggaran. Mari kita dengarkan penyampaian dari Bapak Junimat Girsan akibat ketidaktersediaan anggaran untuk audit honorer bisa berakibat pengangkatan honorer menjadi P3K deadlock. Mari kita dengarkan. Iya kan? Tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Tadi Saudara Menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran, BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya nih? Padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk menghilangkan istilah mafia tenaga honorer, Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini, Pak? Saudara Menteri. Belum siapnya anggaran untuk audit data honorer secara menyeluruh, bukan secara acak, juga menjadi kekhawatiran sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI. Program pengangkatan honorer jadi P3K dikhawatirkan Komisi 2 DPR RI bakal deadlock. Gegara data honorer masih amburadul akibat proses audit terganjal masalah anggaran. Junimat Girsan mengatakan BPKP yang dilibatkan untuk mengaudit ternyata belum punya pos anggaran. Ini yang menjadi masalah yang berdampak terhadap pengangkatan honorer menjadi P3K. Permasalahan 4. Masih ada honorer jadi guru P3K belum gajian. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakoba mengatakan hingga saat ini masih ada guru honorer yang sudah lulus P3K tetapi belum menerima gaji bulanan. Ini juga terkait dengan anggaran. Permasalahan nomor 5. Guru swasta juga pingin jadi P3K. Anita Yakoba juga menyampaikan aspirasi guru swasta yang merasa peluangnya untuk menjadi P3K sangat terbatas. Guru swasta membilang kami juga mengajar anak-anak bangsa, jadi mereka juga rindu menjadi P3K. Berikanlah mereka kesempatan, kata anggota DPR RI, Ibu Anita. Permasalahan ke-6. Usulan formasi P3K terhambat syarat belanja pegawai. Daerah tidak sembarangan mengusulkan formasi P3K. Karena apa? Terkait dengan gaji ketika sudah diangkat menjadi P3K. Ada batasan dari suatu daerah. Belanja pegawainya maksimal 30% dari APBD. Artinya ketika meningkat belanja pegawai, maka sanksi kepada pemerintah daerah akan dilakukan oleh pusat. Jadi ini si malakama. Daerah merekrut banyak P3K, tetapi uangnya tidak tersedia. Inilah
permasalahannya. Sehingga bisa mengakibatkan pengangkatan honorer menjadi P3K sampai 2024 menjadi deadlock. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.